Berjumpa lagi dengan channel Berbagi Makna 7. Dan insya Allah kali ini kami akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan juga dengan kegiatan ekonomi, keilmuan, dan hubungan internasional. Apa itu yang ingin kami sampaikan? Yaitu suatu hal yang sedang rame dan in dalam waktu akhir-akhir ini, yaitu mengenai perang dagang. Mengenai perang dagang. Yaitu trade war. Nah, kita tahu bahwa perang dagang ini salah satunya adalah perangkatnya adalah melalui tarif. Negara-negara besar, terutama Amerika Serikat versus China, ini luar biasa. Nah, dengan adanya perang dagang melalui perangkat tarif, ini pasti dan pasti menjadi suatu hambatan untuk barang masuk ke negara karena adanya kebijakan tarif. Misalnya China tadinya kalau ekspor barang ke Amerika dengan tarif sekian, sekarang naik. Dan begitu pula balasannya. Nah, inilah yang disebut perang dagang. Ada dua raksasa, yaitu RRC dan United States of America. Ini luar biasa seru dan berimbas kepada negara-negara lain di dunia ini. Khusus untuk Indonesia, memang perang dagang ini pasti dan pasti berimbas kepada dunia bisnis, terutama kegiatan ekspor dan impor. Namun, kita sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, jangan 100% perang dagang ini dimaknai secara negatif. Pasti ada hal-hal yang positif untuk Indonesia. Antara lain, dengan Amerika menerapkan tarif yang tinggi sehingga ekspor kita ke Amerika terhambat dan akan mengurangi pendapatan devisa kita. Nah, karena ekspor kita itu terhambat dan mengurangi nilai devisa, maka devisa kita yang sudah kita miliki juga jangan boros. Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan impor. Jadi kalau kita ekspornya itu terhambat, turun, maka importnya juga harus diturunkan. Supaya apa? Supaya neraca perdagangan kita bisa terjaga surplus. Bagaimana caranya? Kita bisa hitung selama ini devisa yang bisa kita peroleh dari Amerika dengan nilai ekspor kita itu berapa dolar,
kita alihkan ke negara-negara lain yang non-Amerika, yang kira-kira mendapatkan dolar yang minimal sama, syukur-syukur kalau lebih besar dari pendapatan dolar dari Amerika. Artinya apa? Dengan kejadian perang dagang ini mendidik kita, terutama para eksportir, untuk mengembangkan pasar yang lebih aktif di negara-negara non-Amerika Serikat. Itu yang pertama, ada blessingnya. Yang kedua, secara tidak langsung kejadian perang dagang ini mendidik kita sebagai bangsa yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa, untuk segera berdiri di atas kaki sendiri, seperti yang digelontorkan oleh presiden pertama kita, yaitu Bung Karno. Jadi analoginya, kalau kita bisa membuat sesuatu di rumah sendiri, ngapain harus beli dari luar? Sebagai contoh khusus untuk furniture dan kerajinan. Furniture itu jenis dan kualitas apa dengan harga berapapun, bangsa Indonesia pasti dan pasti bisa untuk mengadakannya. Kebetulan saya mantan Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia dan sekarang Ketua Dewan Pembina. Ini sangat concern dengan nasib anggota-anggota kami di HIMKI, khususnya mengenai produk furniture dan craft. Dan saya dengar dari Ketua Umum yang sekarang bahwa Indonesia itu mengimpor furniture sampai sekitar 1 miliar dolar. Nah, kalau 1 miliar dolar itu kan artinya 17 triliun. Nah, 17 triliun kalau dibagi 3.000 pengusaha, itu cukup bermakna. Itu dari kegiatan local market. Jadi kepada Bapak Menteri Perdagangan, atau sekaligus kepada Bapak Presiden, posisikan import itu kepada dua posisi. Kalau dalam hukum agama itu haram dan makruh. Jadi apa? Import itu suatu perbuatan yang haram untuk barang-barang yang kita sudah bisa bikin. Sebagai contoh yang tadi, furniture. Baik untuk perkantoran, swasta dan pemerintah, sekolah-sekolah, kampus-kampus dari mulai SD sampai ke perguruan tinggi. Karena Indonesia sudah sangat bisa membuat furniture jenis apapun, kualitas apapun, dengan harga berapapun, posisikan bahwa import furniture adalah sesuatu yang haram. Nah, turun lagi posisi yang makruh. Artinya apa? Boleh import untuk barang-barang yang sampai hari ini Indonesia tidak bisa bikin, tapi itu sifatnya juga harus sementara, suatu saat harus bisa bikin. Dan barang-barang yang memang diperlukan sebagai supporting industry. Misalnya kita mau membuat suatu produk, bahwa mesinnya yang efektif dan efisien itu kita belum mampu membuatnya, kita boleh import mesin tersebut dari luar. Tetapi dalam kesementaraan, suatu saat kita harus mampu membuat sendiri mesin-mesin tersebut. Kenapa saya optimis? Karena saya pernah bincang-bincang dengan orang pintar di Indonesia, yaitu almarhum Profesor Habibie yang juga mantan presiden, bahwa kita harus memiliki rasa optimis yang permanen. Kenapa? Kalau kita sudah bisa bikin pesawat, itu pasti dan pasti
bisa bikin mesin apapun, apalagi bikin kendaraan seperti mobil dan motor. Itu pasti dan pasti Indonesia mampu. Karena apa? Semua bahan bakunya ada semua di Indonesia. Tenaga ahlinya juga ada di Indonesia. Makanya kami sering bertanya-tanya, kenapa kita harus terus-menerus import mobil? Kenapa kita harus terus-menerus import motor? Kenapa kita harus terus-menerus import barang-barang kantor yang sebetulnya kita bisa bikin? Jadi, sekali lagi, pagi ini saya usulkan suatu gagasan untuk memposisikan bahwa import itu adalah perbuatan yang haram untuk barang-barang yang kita bisa memproduksi sendiri, dan dalam posisi makruh untuk barang-barang yang sampai hari ini kita belum mampu memproduksinya. Tetapi kenapa posisinya makruh? Karena one day kita harus mampu membuat barang-barang yang selama ini kita belum mampu. Jadi dengan demikian, perang dagang ini jangan membuat kita langsung mengkerut, terus pesimis, terus semangat kita jadi buyar. Tidak ada bagi entrepreneur sejati itu langsung mengkerut dan langsung optimis. Ada pepatah, para entrepreneur itu harus memiliki sifat seperti ulat semangka. Tahu ulat? Ulat itu ngambil yang manis-manis dalam semangka, begitu mentok biji dia belok kiri, dapat daging semangka lagi. Jalan mentok lagi, belok kanan, dapat dagingnya semangka lagi. Dan terus artinya apa? Pepatah itu bahwa asal kita ada kemauan, pasti dan pasti ada jalan untuk menyelesaikan berbagai urusan. Jadi saudara-saudara, para audiens yang kami cintai, dengan segala kerendahan hati, semoga perang dagang yang seru dan heboh ini memang ada efek negatifnya, tetapi mari kita dengan kecerdasan mengambil juga berkahnya. Yaitu apa? Yang pertama, kita harus mengurangi import supaya devisa kita, nilai neraca perdagangan kita tidak defisit. Yang kedua, alihkan pasar Amerika segera ke negara-negara yang non-Amerika. Yang ketiga, haramkan import untuk barang-barang yang kita sudah mampu membuatnya, kecuali barang-barang yang belum mampu dan kita memang butuhkan secara urgent. Dan yang berikutnya, mendidik bangsa untuk segera berdikari alias mandiri atau berdiri di atas kaki sendiri. Seperti di episode-episode sebelumnya, bahwa kebutuhan kita itu ada 6, yaitu sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kendaraan, alat transportasi. Nah, 6-6-nya itu Indonesia sangat memiliki dengan kualitas dan kuantitas yang sangat memadai. Jadi tidak ada alasan untuk memenuhi ke-6 kebutuhan ini Indonesia tidak mampu. Saya ulangi, sandang pakaian, pangan, papan itu perumahan, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kendaraan. Ini 6-6-nya Indonesia sangat mampu untuk memproduksinya dengan catatan ada political will. Ada niat politik yang bagus dan tulus dari para pengelola negara ini untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. As a closing word-nya adalah mari kepada para pengusaha, khususnya para eksportir dan importir,
Kita harus terus semangat karena masih banyak jalan atau alternatif untuk kita bisa tetap survive. Lebih terkhusus lagi kepada menteri-menteri yang relevan, stop import furniture dan kerajinan. Karena saya dengar katanya importnya Indonesia terhadap furniture itu sampai $1 miliar alias 17 triliun. Lah 17 triliun kalau dibagi 3.000 pengusaha furniture itu dapat sekian juta, dan itu merupakan nilai yang sangat lumayan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak, dan gagasan atau usulan-usulan ini dua addressnya, yaitu kepada government, dan yang kedua adalah kepada kaum pengusaha, khususnya kepada para eksportir dan importir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.